Tes suaraku nyambung kan, maksudnya aman kan? Hmm, Aman, Mbak. aman ya? Oke. Mungkin sebelumnya aku izin share screen dulu. Terus, hmm, oke, ini share screen-nya aman nggak ya? Nah, sebenarnya sama datang di tutor Mednum, tutor Fadlat Mednum pada malam hari ini. Mas Hansa. Nanti kalau seumpama kurang gimana-gimana kayak suara putus di tengah atau ada yang mau ditanyain bisa langsung ditanyain dulu aja ya guys. Nah, sebenarnya teman-teman di sini mungkin kan dulu ada Opung and Pren-nya adalah saya. Ada aku sama Jepan di tutor Retnum pada di night kali ini. Terus habis itu mungkin kita next dulu. Right. Nah, terus habis itu ini sebenarnya tahu list jadi Matlum, let's get to know Matlum dulu guys. Kenapa kita harus belajar Matlum anjay? Kenapa harus kan diferensiasi ya di integral dan semua yang kayak istilah kita tuh udah tahu sebelumnya rumusnya gimana kan. Terus jabarin sama itu kenapa kita harus belajar matematika. Nah, istilah itu di Matlum jabarin biar mudah bikin masuk ke komputasi karena kan yang udah kita ketahui kalau di Matlum tuh buat logikanya terus saya bilang nanti prakteknya prakom gitu. Nah kita kan nggak mungkin ya kok semua kayak turunan terus habis itu prakom nanti dimasukinnya di pangkatnya atau gimana tuh agak susah makanya kita perlu dijabarin supaya bisa lebih enak masuk ke prakom terus habis itu biar pahamnya secara logika. Kalau kata Pak Kompiang biar memahaminya tuh kayak sesuai rute di jalan begitu. Next. Nah, ini adalah agenda kita atau mungkin dari yang udah disampaikan Pak Kompiang, apa aja yang sekarang diulas. Sebenarnya labelnya itu dari integrasi, finding, asal dan juga sampai goal detection. Nah, approximate errornya itu bakal dipakai di semuanya karena nanti kita berbagi referensi zero finding dan semacam itu sampai approximate error yang ditentukan ya. Biasanya approximate error itu kayak sekitar 1% atau mungkin 0,01 sama dengan 0,01. Jadi belajar itu dia untuk mengukur akurasi hitungan. Jadi kayak seberapa akurat hitungan kita. Terus karena di metode ini kan kita iterasi ya, misalnya nggak sampai di istilahnya pendekatan-pendekatan sampai di titik yang kita inginkan cari gitu. Terus habis itu biar tahu juga kapan kita berhenti iterasi karena satu dari yang udah aku main sebelumnya kalau di metode ini kita bukan langsung nyari nilai X yang lama ya, tapi kita mendekati nilai X itu sampai ke nilai X yang paling sebenar. Nah, itu ditentuin dari apresiasinya. Itu nah, itu adalah dengan ini cara percent approaching kan bisa dikurang sama previous-nya terus nanti dibagi sama si present approximation-nya. Nah, ya, di present approximation dikurangi previous approximation terus dibagi sama present-nya. Kenapa dibaginya sama present? Karena kita tuh pengen mengukurnya seberapa dekat istilahnya kayak errornya tuh seberapa banyak atau seberapa dekat tebakan baru kita dari tebakan awalnya gitu. Semakin kita kurang errornya, berarti kita mendekati tebakan baru baru berikutnya, yang mana tuh pasti semakin mendekati titik yang kita
finding. Kita pengen nemuin nilai X di mana fx-nya itu sama dengan 0 gitu kan. Nah, itu nanti kita nyari mendekati X-nya sampai fx-nya tuh mendekati 0. Nah, sampai fx mendekati 0 tuh nanti errornya bakal semakin kecil sampai di fx-nya tuh istilahnya kayak mungkin bisa sama dengan 0 atau dengan mendekati 0. Itu nanti errornya bakal semakin kecil. Karena nanti X-nya, X yang lama dan tebakan X yang baru itu nanti akan bakal semakin kecil juga selisihnya. Makanya nanti bakal errornya akan semakin kecil gitu. Semakin banyak iterasi yang kita eh saya semakin akurat juga. Tapi kemarin dari Pak Kombias sendiri itu bilang kalau seumpama UTS nanti punya kita kasih karena kita kayak nggak pakai Excel ya. Jadi pakai kalkulator doang tuh. Kalau kita sisa 9 kali kan tidak mungkin. Jadi kata Kompian sendiri itu yang penting kita ada algoritmanya. Nanti makanya kita bakal ngasih algoritma di setiap bab yang bakal dijelasin. Yang penting algoritmanya sama iterasi minimal 3-4 kali gitu kalau yang bilang. Jadi kayak mungkin kalau UTS besok nggak usah sampai yang 9 kali atau 8 kali. Tapi kan kayak PR tuh 9 kali lebih gitu kan, atau 8 kali lebih. Nah, kalau UTS besok kayak minimal 3-4 kali itu kalau Pak Komnya nggak apa-apa. Ya, udah ada iterasi dan juga algoritmanya benar. Nah, biasanya upload error yang diminta itu kurang dari 1% atau satu atau banyak satu. Tapi kayak kalau nanti tes terus ya, nyoba 4 kali, errornya tuh masih lebih bisa. Kalau kata lebih aku pasti, yang penting algoritmanya gitu. Karena itu akan makan banyak waktu. Kalau nggak pakai Excel. Nah, ini approximate error nanti dia bakal diterapin di semuanya deh kayaknya ya. Gimana kapan kita berhenti approximate error ini bakal sangat digunakan di semuanya, teman digunakan. Oke, terus ini approximate error. Mungkin next kita bahas diferensiasi atau turunan. Kan sebenarnya kita udah tahu kalau turunan tuh seperti yang di kiri ini ya, turunan fungsi aljabar. Kalau Y sama dengan AX pangkat N, berarti DX-nya tuh kan A kali N kali X pangkat N-1. Nah, tapi kan bentuk kayak gini, itu nanti akan susah banget kalau diaplikasikan dimasukin ke komputasi gitu. Misalnya kayak komputer baca seperti ini tuh susah guys. Jadi mestinya nanti kita masukin rumusnya ketika kita mau nyari turunan di praktek perlu menjabarkan turunan fungsi ini di mana itu bisa mudah dimengerti oleh komputer dan itu bisa diulang terus gitu kayak bisa masuk loopingnya dan juga bisa masuk sampai nanti ngitung approximate error-nya. Maka dari itu kita jabarin ke yang kanan ini. Misalnya diketahui sama dengan fx. Berarti nanti di dx-nya adalah limit delta x mendekati 0 dari fx plus delta x min fx per delta x ini. Nah, ini nanti biasanya kalau di Matem sendiri itu nanti dicari dy dx pada x sama dengan x0 gitu. Nah, mungkin diferensiasi sendiri itu bisa juga salah satu contoh untuk masukin ke rumus root finding atau representasi. Kita cari memang dulu metode diferensiasi ya. Itu ada 3. Yang pertama ada forward, habis ada backward, dan juga ada south. Nah, caranya itu yang pertama kalau yang forward dia tuh fx0 plus epsilon min fx0 per epsilon. Nah, dx di x sama dengan x0 ini berarti kita yang pertama sama nyari turun x sama dengan x0. Nah, itu caranya ada si eh, kita yang tahu x0 tambah epsilonnya. Epsilonnya biasanya ditentuin. Kalau itu 0,1. Nah, nanti bakal kita cari dulu fx-nya di mana, fx-nya berapa, terus habis itu nyari f x epsilon, terus habis
di terus di gitu. Itu turunan di X sama dengan X0. Terus kalau metode backward kan ini forward ya. Istilah forward gitu. Terus forward ini kan kata dia ngambil itu depan. Jadi kayak dia ngambil X0 ditambah epsilon. Sedangkan forward dia ngambil itu X0 dikurang epsilon. Ini beda sih forward sama backward. Terus habis itu kalau sentral dia ngambil dua-duanya tapi dibagi dua epsilon. Dan ini sama-sama nentuin turunan di X sama dengan X0. Begitu. Ini rumus-rumusnya. Terus eh, kita tentuin X berapa ya? Soalnya apa kita tentuin sebanyak 50. Terus habis itu nanti kita tentuin epsilonnya 0,01. Berarti nanti di dulu F 50. Terus habis itu cari F 50,01. Terus dikurangin baru dibagi sama 0,01. Gitu. Terus nanti itu ada forward. Kalau metode yang backward, berarti nanti F tuh habis itu dikurang sama F 49,99 terus dibagi sama 0,01. Nah, kayak gini tuh sangat, maksudnya keangnya tuh pembuka tuh biasanya karena kayak ya semakin nanti akuran itu karena nanti nggak pakai Excel, makanya mungkin iterasi ini juga yang udah aku tambahin. Nah, kalau tadi itu kan kalau metode forward sama back. Kalau metode dia itu nanti bakal pertama kita dapat X0-nya kita mau X0 50 ya. Berarti nanti 50 F,01 di 49,99 itu baru dibagi sama 2 F. Mungkin buat berbedanya. Ini hafalannya itu kayak dijawab karena nanti jadi waktu tes metu nanti bakal cheat sheet gitu di cheat sheetnya atau tes. Dan itu nanti isinya kayak rumus-rumusnya gitu kayak rumus-rumus dari sampai semuanya sih yang kemarin sih. Kayak dan kita juga sama bakal ada cheat sheet. Jadi kayaknya nggak perlu segitunya banget dihafalin, cuman tahu aja kalau perbedaannya antara forward, backward sama central tuh apa gitu. Kalau forward dia kan tambahnya nih, kayak dia tambah epsilon. Terus saya bisa kalau backward dia ada kurangnya, berarti kurang epsilon. Terus saya bisa kalau central dia tambah sama kurang doang, terus dibagi sama dua epsilon. Kayak di taunya itu di perbedaannya aja antara forward, backward sama central. Tuh. Sebelum kan ini diferensiasi udah gitu aja. Misalnya diferensiasi kan ada tiga metode, forward, backward, sama central. Jadi kayak udah gitu aja. Istilahnya pendekatannya diferensiasi forward, backward, central. Kalau forward dia x ada tambah epsilon. Kalau backward dia x0 dikurang epsilon. Kalau central dia duanya tambah sama kurang tapi sama dua epsilon. Gitu. Yang mau ditanyain dulu guys di diferensiasi. 1955. Nanti kalau tidak ada, kita lanjut ke integrasi selanjutnya. Oke, nanti ya ini nanti kita jelasin materi dulu. Nanti kita ada ya, terus ya, ya nanti latihan soal bisa. Oh, oke. Suara aku masih putus-putus kak guys. Aduh, sekali.
Aku masih putus ya guys. Aduh maaf banget. Aku tidak tahu. Putus ya. Putus-putus tapi kadang lancar, bah. Kayak ada bimbingan, bimbingan. Sekarang lebih aman so. Nah, tes tes masih putus-putus ya guys. Aman, bah. Lanjut. Jadi masih sih kalau ada pertanyaan karena nanti bahas on terus next. Nah, kalau di Indonesia, nah, kita ada pendekatan nih, ada trapezoidal rule, si Simpson seperti itu, kayak Simpsons rule. Yang trapezoidal kan kita progres itu artinya nyari luas di bawah permukaan. Nah, ini yang manual yang artinya. Dia nyari luas di bawah kurva fungsi. Inti dari integrasi itu nyari luas di bawah kurva, nyari luas area dari 0 sampai 1 ini dari batas bawah sampai batas atasnya di bawah kurva. Nyari luasnya ini. Ini inti dari integrasi itu gini. Nah, di Metnom, di metode nomor ini kita ngelakuinnya pakai dua pendekatan. Ya, ini ada trapezoidal sama Simpson. Kalau trapezoidal, dia itu dianggapnya kan itu ada kotak-kotak gini kan, guys. Nah, dia eh, ini tidak dia penuh sepertiga atau dia penuh sekotak ini dianggap dia tuh bentuk trapesium. Jadi kayak di trapesiumin semua gitu. Ini ya, cara ngitung dengan cara ngitung area begitu. Nah, algoritmanya dia tuh dianggap trapesium kan. Jadi dia dibagi dulu ke beberapa area atau beberapa buah trapesium. Bisnya aku udah off BTW. Bentar. Oke, tes tes masih ini ya. Maaf banget, di sini lagi ujian parah. Oh iya. Ntar kalau semua putus-putus lagi, langsung apa kabarin ya guys. Oke. Nah, tapi kan udah dianggap sebagai trapesium tuh. Jadinya kita ngitung luasnya tuh ke luas trapesium. Dengan cara kita bagi dulu nih, ini area tuh dibagi di dua trapesium. Ini bagi jadi dua satu. Nah, mungkin bisa lagi dibagi di beberapa trapesium.
tuh dibagi di N wilayah dulu. Kayak dari area ini dibagi di dua trapesium lagi atau jadi berapa trapesium lagi gitu. Satu-satu tuh kayak luasnya ini berapa, luasnya ini berapa, luasnya ini. Terus habis itu nextnya adalah Simpson roll. Nah, Simpson roll ini dia tuh sebenarnya lanjutannya dari trapezoidal. Cuman dia tuh makainya ada dua dari polinomial. Jadi dia nanti kayak pakai tuh x lebih x tambah cx kuadrat. Nah, jadi itu kan ada tiga, ada a, b, sama c istilahnya. Makanya dia bakal dibagi sama sepertiga di depannya. Nah, ini rumusnya. Rumusnya itu nanti bedanya. Yang pertama kan dia kalau si trapezoidal dibagi dua. Kan si dibagi tiga. Terus itu bedanya juga kalau di Simpson, kalau di trapezoidal, selain Y0 sama YN, dia semua dikali dua. Tapi kalau di Simpson roll, dia itu selain Y0 sama YN, dia di empat kayak nanti faktor Simpsonnya tuh nanti 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Kita lihatnya nanti di hitung-hitungannya aja ya guys ya. Next, mungkin di trapezoidal rule dulu. Nah, ini algoritmanya. Nah, ya, di integrasi trapezoidal rule, yang pertama kita cari dulu N ya. Kita tentuin dulu N ya. Biasanya N-nya tuh nanti terserah kita. Kayak terserah kalian mau ngambil berapa wilayah, mau dibagi berapa wilayah gitu. Tentukan N baiknya bagian, baik trapesium. Jadi kayak ini, kita mau bagi, ini kan kalau ini dua trapesium doang ya. Dari ini satu, ini dua. Atau mungkin kita mau bagi lagi nanti jadi tiga. Dari sini ke sini. Atau mungkin mau dibagi lagi jadi empat atau jadi berapa gitu. Terus nanti habis itu dihitung H-nya. Nah, hitung H-nya itu dengan cara batas atas dikurang batas bawah. Terus habis itu dibagi sama banyaknya trapesium atau banyaknya eh, mau dari 1 sampai 10, terus N-nya tuh mau 5. Berarti nanti 10 dibagi 5. Nanti kayak 1,8. Terus habis nentuin H, kita nyari dulu nih, kan kita udah nentuin rentangnya berapa. Kita nentuin berapa ada wilayah yang mau kita cari. Ada berapa trapesium yang kita. Nah, kita tentuin trapesiumnya itu yang mana aja dengan cara X ini. Dengan cara X0 ditambah I dikali H. Jadi, maka kita mau nyari X, X0. X0 dari nol, batas bawahnya. Berarti X0 kali X0 ditambah 2. X2 itu juga bisa X0 X2 ditambah H. X0 ditambah 2 kali H. Bisa juga X jadi tiap nyari X-nya ditambahin H, ditambah B. Jadi itu istilahnya rentang rentangnya dari X1 ke X2 atau di XN ke XN+1. Nah, ini yang kita mau. Terus habis ketemu X-nya, terus kita hitung ke Y-nya atau FX-nya. Jadi nanti kita nyari XI, kita nyari FXI dan di rumus FXI. Jadi nanti terus tuh faktor dari faktornya tuh nanti semuanya bakal dua nih kecuali Y0 sama Y X sama FXN-nya. Jadi tentuin terus habis dari rumus ini nih, rumusnya. Terus habis itu I
dengan rumusnya ini. Terus habis itu nyari f dengan dimasukkan ke fx. Terus dikali sama semuanya jadi sama dua kali si sama fxn. Terus baru dituhin semua, dijumlahin semua, terus itu kalau trapezoidal. Terus habis itu kalau simpan ya, jadi nanti 4 sama yang yang I1 ketiga gitu. Terus habis itu yang dua tuh yang dua empat gitu. Jadi kayak keliling gitu. Selang selang maksudnya berganti. Kan Y0 nanti dikali satu. Terus nanti Y1 di 4 dikali 4 lagi. Empatnya dikali sama dua. Terus nanti Y5 dikali 4. Y6-nya dikali sama dua. Terus sampai nanti YN ditambahin dikalinya sama H per 3 bukan H gitu. Kayaknya berbeda sama si Simpson Rule. Terus udah gitu aja bedanya si trapezoidal sama Simpson Rule ini. Sama-sama nyari lux area di bawah kurva dengan batas atas dan batas bawah tertentu. Cuma kalau yang trapezoidal nanti dia kan bedanya juga faktor semua selain di O sampai N semua dikali dua. Kalau yang Simpson Rule itu nanti dia tapi nanti faktor itu ada saya dikali dikali nah itu dikali lebih kali dua empat dua sampai YN YN nanti dikali satu baru ditambahin semua dikali dikalinya tuh sama H per 3 H per 2 itu kalau buat si sebelumnya ada yang di integrasiin kok suaraku jadi kesulitan gitu kayak sih buat intinya kali ini nih, bukan hafalin sih maksudnya pahamin kalau bisa kayak pahamin si algoritmanya nih jadi tentuin dulu n-nya terus habis itu dihitung H dulu terus nanti baru tentuin x y i terus habis itu baru masukin tentuin x y i baru masukin ke rumus Simpson-nya tuh atau rumus si trapezoidalnya ada yang mau ditanyakan dulu guys. Kayak mungkin kalau ya kalau ada yang mau ditanyain kita bisa lanjut dulu ke nextnya adalah apa ya next itu ada domain section itu section. Nah, di section ini tuh ini algoritma di sini. Oke,
Nah, dulu kan kita tuh mau nyari X di mana nilai fx-nya X nanti ya, nilai X sama dengan 0 itu kan di tengah apa si terminalnya dengan 0 ini di permukaan itu satu slower jadi slower tuh X yang lebih kecil sama saya tuh X lebih lebih gede gitu. Kita nyari X so, ini si nol kalau di dia ya kan X terus apa sih negatif sama positif. Nah, si fx lowernya ini negatif sama fx upper ya ini positif atau kebalikannya. Jadi kayak si fxl sama fxu ini nanti bakal beda tanda. Beda tanda itu maksudnya satu positif, yang satu nilainya negatif. Begitu. Iya, terus dengan nol. Karena nol itu terletak di negatif sama positif. Gitu kan. Nah, setelah kita ambil dua perkiraan, si x lower sama x upper, kita ambil titik tengahnya. Nah, titik tengahnya tuh cara ngambilnya tuh, ini kan XM, cara ngambil tuh XL ditambah XU terus dibagi dua. Nih, kalau di sini titik tengahnya di sini kan. Ini yang merah titik tengahnya. Habis kita cari isi XM, terus kita cek nih si XM-nya ini, dia itu FXM-nya negatif atau positif. Si FXM-nya ini. Kalau si FXM-nya beda tanda sama FXL, berarti nanti XM gantiin. Nah, kalau nanti si FXM-nya ini beda tanda sama si XU, berarti nanti dia gantiin XL. Jadi kayak misalnya dari dua nih, dari dua titik perkiraan kita, terus kita ambil titik tengahnya. Nah, umpama ini positif ya, kan ini positif nih, si hijau positif. Habis itu si biru kan negatif ya. Nah, di sini kan si merah tuh masih positif ya di sini. Dia masih di atasnya nol kan, berarti dia positif. Berarti nanti yang diambil tuh dua ini. Jadi kayak kita memangkas jarak dengan cara ngambil titik lain, tapi tetap dua section gitu. Nah, kayak ini nih. Kita kan awalnya ngambil si hijau sama biru, tapi habis itu kita ambil titik tengahnya merah. Titik tengahnya si merah. Nah, si merah sama si biru ini, garis merah sama garis biru ini tuh masih beda tanda. Jadinya kan si fx sama dengan nol. Antara merah di mana fx sama dengan nol. Dengan cara ngedeketin di eh, bisa ambil tengahnya dideketin dikit. Jadi kita ambilnya merah sama biru gitu kan. Positif sama negatif yang beda tanda. Ya, kita udah gunain lagi. Terus kita gunain M-nya ini sebagai XU-nya atau XL-nya. XL-nya sih, kalau di sini sebagai XL-nya. Terus habis itu dari XL baru sama XU baru, nanti kita cari titik tengahnya lagi. Nah, titik tengahnya di X-nya itu masih, jadi bukan masih XL. Terus di XU. Terus ini nanti yang ini kita cari lagi. Nanti approximate errornya tuh kecil. Nah, hitung approximate errornya tuh dengan cara ini. Jadi kita mama udah ketemu XM nih di sini. Kita udah ketemu XM. Terus kita nyari lagi XM-nya yang baru. Habis nanti baru nyari approximate errornya. Terus nanti kita kurang dari satu. Jadi sebenarnya kita ambil dua titik dulu. Kita bisa nanti tengahnya. Terus pas lagi sampai si
Nya tuh dengan nol. Nah, cara angkat mangkasnya ini dengan cara kita ambil tengah-tengahnya. Jadi dari dua titik. Terus kita setengah lagi di titik tengahnya ini upper bawahnya. Kalau dia beda, terus tadi aku terputus di mana ya guys? Hmm, tadi terputus di mana nih? Baru terputus kok, Bah. Share screen-nya baru hilang. Baru ya? Oke. Wah, ini intinya si root finding pakai vision ini dia memang dua titik. Jadi kayak kita ngambil dua titik, terus habis itu nanti kita ambil tengahnya. Terus nanti kita pangkas tengahnya dengan cara dicek dulu tuh beda tanda atau enggak. Misalnya beda tanda dia positif sama negatif atau enggak. Si nilai fx-nya. Habis itu nanti kalau udah kita ambil yang beda tanda, terus habis itu kita ambil setengahnya lagi, terus setengahnya lagi sampai approximate errornya ini tuh kurang dari 1% gitu. Kayak ini sangat perlu latihan soalnya buat tahu caranya gimana. Oke, mungkin kalau buat yang di session itu dulu, ada yang mau tanyain dulu nggak guys? Buat root finding atau mungkin sebelumnya diintegrasi sama diferensiasi, atau mungkin sama approximate errornya. Mungkin tunggu sampai 8.20 dulu ya guys buat nanyain si root finding yang di section sampai belakang-belakangnya tadi mulai dari integrasi terus diferensiasi. Terus nanti materinya bakal dilanjut dulu kali ya. Oke, karena ini dia 8.20 mungkin nanti pertanyaannya ketika pas nggak soal dulu kali ya. Mungkin bisa dilanjut di root finding yang metode Newton Raphson. Lanjut lah. Siapaan? Silahkan. Oke. Halo teman-teman, suaraku jelas nggak ya? Cik, cik, cik.
Aman Aman deh. nggak, friend? Aman ya? Oke, Will. Sip. Oke, jadi lanjut aja teman-teman. Jadi pada eh, bab dari root finding itu metodenya ada di section juga Newton-Raphson. Langsung aja aku yang jelasin Newton-Raphson. Di mana untuk Newton-Raphson ini bentuk umumnya seperti yang telah teman-teman perhatikan itu xn plus satu sama dengan xn dikurang fungsi dari xn per fungsi turunan dari xn. Nah, di mana xn ini sebenarnya bisa kita eh, anggap sebagai x all terus xn plus satu sebagai x new. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, di mana untuk xn adalah perkiraan akar pada iterasi ke n, terus fungsi xn, nilai fungsi pada titik xn. Jadi nanti misal nanti teman-teman x0 nih, angkanya 2. Nah, tinggal teman-teman masukin ke fungsi yang ada, terus itu angkanya berapa gitu. Nah, kemudian untuk turunannya, nah sebenarnya di sini materi dari metode numerik ini itu saling berkorelasi teman-teman. Mungkin teman-teman kayak ngelihat tadi untuk rumus diferensiasi, terus ada rumus integrasi. Nah, itu untuk apa sih kayak kepisah materinya? Jadi, contoh simpelnya kayak gini, teman-teman. Ini kan ada turunan fxn ya. Nah, ini biasanya bakal di apa ya? Bakal di combine sama yang lain. Kayak gini, misalnya Newton-Raphson ini kan rumusnya ini, terus turunannya nanti disuruh pakai fungsi sentral atau turunan forward atau backward gitu. Nah, itu biasanya terjadi di beberapa soal sih, teman-teman. Biasanya dikasih tahu, atau bahkan teman-teman bebas memilih mau melakukan metode yang apa. Cuman kalau aku pribadi, metode yang paling efisien itu metode sentral, karena biasanya hasilnya bakal tepat sasaran. Nah, kalau dia metode forward, itu hasilnya bakal plus, misal, eh, apa ya bilangnya, lebih sebanyak epsilon hasil akhirnya. Nah, sementara kalau metode backward itu akan kurang sebanyak epsilon untuk hasil akhirnya. Jadi kalau metode sentral merupakan metode yang pas di titik hasilnya. Gitulah kurang lebihnya. Nah, terus untuk metode Newton-Raphson, teman-teman perlu memperhatikan juga absolute relative approximate error, di mana untuk rumusnya sendiri itu ada x n plus satu. Jangan lupa absolute. Absolute berarti mutlak, jadi nilainya bakal tetap positif. Nah, xn plus satu dikurang xn per xn plus satu dikali 100%. Nah, di sini kita bisa tadi mengubah xn plus satu menjadi x new, dalam artian x yang udah teman-teman temukan, kemudian dikurang sama xn atau x all, x yang sebelumnya, terus dibagi dengan xn plus satu atau x new. Nah, terus untuk algoritma lebih jelasnya gimana? Sebenarnya ini aku buat dalam bentuk deskripsi. Nanti teman-teman bakal lebih paham mungkin kalau udah lihat langsung contoh soalnya. Jadi kurang lebih untuk algoritmanya secara general, yang pertama, pilih tebakan awal sebagai x0. Nah, setelah teman-teman telah menentukan tebakan awalnya yang teman-teman nyatakan sebagai x0, teman-teman bisa menghitung nilai fungsi fxn terlebih dahulu. Dalam artian, teman-teman bisa menghitung nilai fungsi fx0-nya. Nah, itu teman-teman bagi aja, pisah aja gitu. Kan ibaratnya di komponen rumus umum tadi ada beberapa komponen nih. Xn dikurang fxn plus xn, f dalam kurung xn, terus turunan fungsi xn. Nah, ini teman-teman bisa bagi jadi 3 bagian gitu loh. Jadi xn mungkin langsung teman-teman temukan. Nah, langsung cari nih. Kemudian cari si fxn-nya berapa gitu. Berarti dalam artian tadi fx0-nya berapa. Kemudian cari lagi turunan dari si fx0-nya. Nah, terus di sini perhatikan dengan apa yang diminta di soal, karena biasanya diminta diturunkan dengan cara diferensiasi numeris yang aku mention tadi, teman-teman. Mungkin nanti cara sentral, cara forward, ataupun cara backward gitu, kurang lebih. Nah, setelah teman-teman menemukan setiap elemen ataupun setiap komponen yang ada sesuai rumus, teman-teman tinggal memasukin ke rumus yang tertera gitu. Jadi, teman-teman bisa masuk ke step gunakan rumus Newton-Raphson untuk mendapatkan x new-nya atau xn plus satu gitu. Nah, setelah teman-teman melakukan hal tersebut, teman-teman bisa hitung persen errornya. Jika persen errornya masih lebih dari toleransi, maka iterasi dilanjutkan sampai persen errornya kurang dari toleransi. Sebenarnya nanti algoritma ini akan lebih jelas jika kita lihat contoh soal, tapi ini aku jelasin untuk
materinya dulu sampai habis ya teman-teman. Oke, bisa lanjut. Next, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu boleh di next. Nah, kita masuk ke simultan linear equation. Nah, jadi untuk simultan linear equation ini terdiri dari tiga metode sebenarnya. Tapi secara general ataupun secara sifatnya sebenarnya hanya terbagi dua. Yang pertama itu eliminasi, di mana eliminasi terdiri dari eliminasi Gauss dan juga eliminasi Gauss-Jordan. Dan kemudian eh, tipe yang iterasi. Nah, iterasi ini disebut sebagai metode Gauss-Seidel. Nah, jadi aku di sini bagi langsung jadi tiga aja ya partnya biar jelas. Yang pertama eliminasi Gauss, di mana eliminasi Gauss sendiri itu bentuknya A, ka- suatu matriks A dikali dengan X atau vektor variabel yang menyatakan X1, X2, X3, terus kemudian sama dengan B, di mana B ini merupakan vektor hasil yang biasanya juga berukuran 3 kali 1 gitu. Nah, terus biasanya eliminasi Gauss itu akan menghasilkan hasil akhir, bisa teman-teman lihat di bentuk akhir. Nah, bentuk akhir ini merupakan hasil atau target dari eliminasi Gauss, di mana kita menyatakan eh, dalam bentuk segitiga atas. Nah, segitiga atas ini yang dimaksud adalah A1, A12, A13, A22, bla bla bla. Itu kan segitiga atas membentuk gitu. Nah, jadi yang 000 ini eh, itu adalah PR kita gitu. Jadi yang bakal kita fokuskan, gimana cara kita bisa mengubah A1, A21, A31, dan juga A32 itu menjadi suatu bentuk yang hasilnya 0. Nah, itu target kita di akhir. Itu kalau eliminasi Gauss. Nah, mungkin contoh singkatnya bisa teman-teman perhatikan, diketahui persamaan linear simultan. Nah, ini aku ambil screenshot dari PPT bapaknya aja. Nah, ini ada suatu persamaan simultan 2x1 tambah 2x2 tambah x3 sama dengan 4 terus bla 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 bla. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Langkah pertamanya itu ubah ke dalam bentuk matriks. Nah, ubah ke dalam bentuk matriks mungkin teman-teman udah ngerti lah ya, udah paham gitu. Dimana untuk eh, X1, X2, X3 itu kita jadikan sebagai komponen dari matriks X yang bentuknya 3 kali 1. Terus untuk eh, matriks koefisien itu merupakan koefisien dari setiap persamaan yang ada gitu. Nah, untuk baris pertama itu merupakan koefisien dari persamaan pertama. 2 2 terus eh, 1, terus hasilnya 4. Kemudian 3 min 1 bla bla bla, hasilnya 1. Terus 1 4 min 1 hasilnya 2. Nah, ini kan sebenarnya kalau teman-teman kalikan lagi, itu kan sifatnya sama kan teman-teman ingat kalau suatu matriks dengan ukuran eh, contoh 3 dikali 3 terus dikali dengan suatu matriks yang berukuran 3 kali 1 itu maka hasilnya akan 3 kali 1 gitu. Itu mungkin udah sifat general ya. Mungkin nanti teman-teman bisa baca lagi. Nah, terus setelah teman-teman mengubah dalam bentuk matriks, di sini baru kita bisa menjalankan metode dari eliminasi Gauss, di mana kita harus menyesuaikan dengan bentuk yang tadi, targetnya, yaitu membentuk segitiga atas dan menghasilkan bentuk yang 000, seperti ini, teman-teman. Nah, ini merupakan contoh soal yang apa ya, yang telah diubah dari persamaan linear simultan hingga akhirnya menggunakan eliminasi Gauss dihasilkan seperti berikut. Nah, oke, mungkin boleh next. Boleh next, Bah. eh atau mungkin boleh aku yang share screen aja ya, Bang, biar lebih enak ada ini. Oke. Oke, bentar ya. Kita teman.
Oke, udah kelihatan belum teman-teman? Aman ya? Aman gak guys? Oke. Nah, langsung lanjut kita ke bagian algoritma pekerjaan. Jadi setiap metode kita kasih tahu algoritmanya gimana supaya teman-teman bisa membedakan gitu. Nah, jadi pada eliminasi Gauss itu terdapat dua proses ataupun dua tahap utama gitu. Yang pertama forward elimination atau eliminasi maju, di mana targetnya yaitu tadi mengubah matriks hingga menjadi segitiga atas. Nah, terus proses yang kedua yaitu back substitution atau substitusi mundur, di mana ini kita bakal menemukan solusi dari belakang gitu. Nah, jadi setelah teman-teman membentuk matriks yang seperti ini tadi, itu belum selesai teman-teman. Karena kita harus menemukan solusi akhirnya, berapa nilai X1, X2, dan X3. Nah, kalau kita menggunakan eliminasi Gauss, kita bisa menyelesaikan ataupun menemukan solusi itu menggunakan back substitution. Jadi, kita harus substitusinya dari belakang gitu, teman-teman. Nah, tapi nanti aku akan jelasin. Aku pertama jelasin forward elimination-nya dulu. Caranya gimana? Ada dua cara juga. Cara pertama, teman-teman membagi persamaan pertama dengan koefisien A1. Langkah ini disebut dengan langkah normalisasi agar koefisien X1 berubah jadi satu. Nah, kenapa diubah ke satu? Padahal targetnya tadi kita hanya mengnolkan gitu ya kan. Nah, tapi kenapa harus kita ubah jadi satu gitu? Kan target kita bukan eliminasi Gauss-Jordan yang harus membuat matriks identitas. Nah, alasannya agar lebih mudah untuk proses selanjutnya. Gitu ya, jadi kurang lebih teman. Kemudian, setelah teman-teman udah mengubah menjadi satu, terus eliminasi A21 dan A31 dengan mengurangkan baris kedua dan ketiga dengan baris pertama. Jadi nanti teman-teman, semisal udah membuat ini jadi satu ya kan. Nah, ini kan masih koefisien tertentu, ini koefisien tertentu. Nah, caranya itu teman-teman tinggal mengurangkan ini yang di sini dengan baris pertama, terus ini dengan baris pertama gitu. Nanti di pembahasan soal lebih jelasnya teman-teman. Terus baris kedua dibagi dengan koefisien. Nah, itu kan udah tadi udah terbentuk anggapannya 1, 0, 0. Udah kebentuk nih langkah sampai tahap kedua. Nah, teman-teman bisa melanjutkan untuk melakukan normalisasi untuk persamaan dua. Jadi baris kedua dibagi dengan koefisien A22 atau koefisiennya sendiri supaya untuk menjadikan koefisien tersebut jadi angka satu gitu loh, kurang lebih. Nah, tujuannya untuk apa ya sama dengan tadi supaya proses berikutnya lebih mudah gitu. Kemudian teman-teman bisa mengurangkan baris ketiga dengan baris kedua. Kenapa harus dengan baris kedua? Agar nilai A31 tidak terganggu atau berubah lagi. Gitu teman-teman. Nah, contohnya ini. Ini kenapa kita harus hubungkan pengurangannya dengan baris kedua? Kenapa nggak dengan baris satu? Nah, di baris pertama, ini kan ada angka koefisiennya. Angka A1 satunya masih berwujud angka satu. Jadi nanti kalau kita kombinasikan ataupun kita lakukan operasi dengan baris tiga, maka nanti baris tiga itu bisa memungkinkan untuk merubah angka yang di koefisien A31-nya gitu teman-teman, yang di sini. Nah, makanya kita lakukan operasi dengan yang di sini supaya yang di sini itu nggak berubah lagi gitu loh. Nah, oke. Sekarang mungkin bisa lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara ini dilakukan dengan langsung mengenolkan. Jadi, teman-teman nggak peduli harus membuat angka satu dulu dengan alasan biar lebih mudah. Tapi di sini teman-teman bisa langsung seperti target utamanya, yaitu langsung mengenolkan si eh, A21, A31, dan A32-nya. Gitu ya. Nah, jadi untuk A21 itu bisa dilakukan dengan cara baris kedua itu dikurangi dengan baris pertama per A11 dikali A21. Terus untuk yang kedua baris ketiga. Terus untuk yang cara mengenolkan A31 itu bisa dengan baris 3 dikurangi baris satu per A11 dikali dengan A31. Terus kemudian untuk baris 3 dikurangi baris 2 per A22 dikali A32. Nah, ini sebenarnya caranya kelihatan simpel ya, teman-teman. Cuman di sini teman-teman akan apa ya, membutuhkan suatu proses lainnya gitu loh. Kalau teman-teman biasanya menggunakan cara ini, teman-teman bisa langsung dalam satu matriks, itu bisa langsung lanjut ke matriks berikutnya gitu loh. Jadi misalnya dari matriks ini nih, oh aku melakukan suatu operasi, terus aku bisa dengan mudah langsung melanjutkan ke matriks berikutnya gitu loh. Tanpa harus, kan kalau di sini baris satu, terus dibagi asal satu. Kalau kita dalam proses berpikirnya, itu kita kayak udah ngawang gitu loh. Jadi harus kita tulisin ulang di kertas buram atau gimana,
baru kita isi lagi, terus kita cari lagi, kita isi lagi gitu. Nggak bisa yang sekali jalan hanya dalam pikiran. Nah, mengapa aku lebih menyarankan lebih baik menggunakan ini aja? Simple, walaupun teman-teman harus mensatukan dulu, tapi kan mensatukannya aja, maksudnya menormalisasinya hanya dengan membagi dengan koefisien itu sendiri. Jadi simple aja, teman. Nah, kemudian setelah bentuk forward terwujud, nah kita lanjut ke langkah ataupun proses kedua untuk menemukan solusi dari persamaan tersebut, yaitu dengan back substitution. Nah, di sinilah kelihatan back substitution dari matriks segitiga atas dapat ditentukan dengan menyelesaikan secara urut dari X3, X2, kemudian X1. Nah, ini contoh forward elimination. Terus teman-teman langsung bisa membuat suatu persamaan. Kalau tadi di awal kita mengubah dari persamaan menjadi matriks, sekarang kita mengubah bentuk matriks menjadi bentuk persamaan. Jadi urutannya dari sini, teman-teman bisa menyelesaikan min 15 per 8 dikali X3 sama dengan min 15 per 4. So, X3 sama dengan 2, berdasarkan operasi dari perhitungan persamaan tersebut. Nah, di sini kan udah ketemu X3 nih. Logikanya, di sini ada X2 dan X3. Otomatis ketika teman-teman bisa substitusikan X3, X2-nya bisa ketemu. Nah, itu yang makanya dikatakan back substitution, teman. Tinggal masukin aja. X2 ditambah 1/8 X3, sebenarnya 5/4, terus X2 bla bla bla, ketemu sama dengan 1. Nah, udah ketemu X3 sama X2, otomatis kita butuh X1. Nah, tentunya gampang dong. Dari 3 variabel, 2 variabel udah diketahui, tinggal eksekusi, teman-teman. X1 bla bla bla, ketemu X1 sama dengan 0. Nah, itu kenapa dikatakan back substitution, karena teman-teman kerjanya dari belakang. Oke, mungkin untuk eh, materi eliminasi Gauss, kayaknya aman sampai situ. Ada yang mau ditanya dulu, teman-teman, sebelum lanjut ke Gauss Jordan? Oke, kalau nggak ada, langsung lanjut aja ke metode eliminasi yang kedua, yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Di mana pada eliminasi Gauss-Jordan, biasanya kita akan ditargetkan ataupun kerja kita yaitu mengubah mengubah suatu matriks A itu menjadi bentuk matriks identitas. Nah, di sini kan ini A ini merupakan suatu matriks, terus di sini matriks identitas yang satu 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 bla bla bla. Terus di sini X itu yang komponen X1, X2, X3, X4 bla bla bla. Terus C ini hasilnya. Nah, ini diubah menjadi identitas, terus di sini akan menjadi inverse dari A, kemudian di sini bla 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 bla, sama aja. Nah, sebenarnya di sini kuncinya teman-teman hanya bekerja pada matriks A. Nah, kalaupun di sini kelihatannya tiba-tiba sifatnya berubah, di mana yang identitas bisa pindah ke depan, sementara A di sini bukan lagi sebagai A, tapi sudah sebagai inverse dari suatu matriks A. Nah, ini merupakan faktor, bukan faktor, ini merupakan pengaruh dari tugas kita yang telah menyelesaikan A sebagai A yang kita ubah menjadi matriks identitas. Gitu loh. Jadi, misalnya ada matriks A, terus kita bikin di sini identitas bla bla bla. Nah, kan kalau suatu eliminasi Gauss-Jordan, itu sifatnya kita sekali menjalankan. Misalnya kita ubah satu baris. Misalnya kita ubah satu baris. Nah, kita target awalnya ini. Nah, yang lain ini akan ngikut gitu loh. Nah, otomatis ketika ini yang ngikut, nah, si matriks identitas awalnya di sini eh, sifatnya identitas, itu akan berubah angkanya juga. Dan angka akhirnya itu merupakan langsung secara otomatis inverse dari matriks A gitu. Nah, tapi metode ini kita tidak perlu menghiraukan inverse dari matriks A tersebut. Karena teman-teman akan kerja lebih ekstra gitu. Karena anggapannya teman-teman harus mengerjakan dua matriks. Sementara target kita hanya mengubah matriks A menjadi matriks identitas gitu. Nah, langsung aja ya. Metode ini kurang lebih mirip dengan metode eliminasi Gauss. Namun pada metode ini, target akhirnya adalah mengubah suatu bentuk matriks menjadi matriks identitas. Nah, di sini ada catatan, tidak perlu mempertimbangkan inverse matrix karena bisanya tidak diminta di soal. Itu. Nah, kecuali kalau diminta, ya teman-teman tinggal langsung melakukan prosesnya aja. Daripada teman-teman harus melakukan adjoin-adjoin yang cara untuk mencari inverse. Nah, gitu ya kurang lebih teman-teman. Terus lanjut algoritma pengerjaannya.
kurang lebih sebenarnya masih sama dengan eliminasi Gauss, namun di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, kita harus mengubah sistem persamaan ke dalam bentuk matriks. Oke, kita harus mengerti transformasi dari bentuk persamaan menjadi bentuk matriks. Kemudian, kita melakukan eliminasi maju hingga terbentuk matriks atas. Nah, yang melakukan eliminasi maju hingga terbentuk matriks atas kan kurang lebih tadi mirip dengan cara yang eliminasi Gauss gitu. Kita tinggal melanjutkannya aja teman-teman. Terus kita melakukan eliminasi mundur hingga terbentuk matriks identitas. Nah, jadi yang awalnya tadi kan ini koefisien bla bla bla. Ini yang nolnya doang. Nah, langkah selanjutnya kita di sini mengubah yang di atasnya menjadi 0000 juga dan di sini menjadi 111. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk kita nggak perlu lagi melakukan substitusi mundur tadi. Jadi hasilnya langsung diperoleh. Nah, seperti ini contohnya. Kan diperoleh nih. X1 sama dengan 0. X2 sama dengan 1. Terus ini X3 sama dengan 2. Nah, di sini aku yang bilang tadi, ini kan merupakan bentuk hasil dari inverse matriks A. Tapi ini nggak ada gunanya, teman-teman. Sementara kalau dalam proses pengerjaan, teman-teman harus apa ya? Kalau teman-teman mengincludekannya ini dari awal, teman-teman harus bekerja ekstra untuk menghitung angka-angka yang di sini juga gitu. Jadi nggak perlu teman-teman. Nah, mungkin untuk eliminasi Gauss-Jordan kurang lebih sama ya step-stepnya. Tinggal kita harus membentuk menjadi identitas saja. Nah, kita lanjut. Kemudian metode yang kedua yaitu metode iterasi atau kita sebut dengan Gauss-Seidel. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan persamaan dalam ukuran yang besar. Nah, untuk algoritmanya gimana? Yang pertama, dilakukan dengan suatu iterasi yang memberikan nilai awal untuk X1, X2, dan X3, bahkan sampai Xn itu sebesar 0, gitu loh. Tapi, beberapa soal, ternyata nggak selalu X1, X2, X3, terkaan awalnya atau tebakan awalnya, itu harus 0. Kadang di soal dikasih tahu tebakan awalnya berapa, tinggal kita menggunakan tebakan awal tersebut ke dalam persamaan yang akan kita gunakan di next step-nya. Nah, langsung aja setelah kita melakukan tebakan awal, yang dimana pada kasus ini kita memberi tebakan awal 0, kita melanjutkan dengan iterasi pertama. Nah, iterasi pertama, kita yang harus kita hitung adalah menghitung nilai X1. Nah, menghitung nilai X1 dari persamaan 1. Otomatis, kan tadi kita udah menerka nih, X2, X3-nya 0. Ya otomatis di sini kita tinggal masukin aja. X1 sama dengan C1 per A1 harusnya. Ini nggak dihiraukan, karena ini masih nilainya 0 nih semua. Nah, ketemu nih X1 dengan cara C1 per A11. Nah, A11 ini sebenarnya dari mana? A11 ini merupakan koefisien dari A1, koefisien dari si X1 gitu. Sebenarnya kan A11 dikali X1 sama dengan C1 dikurang bla 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 bla. Nah, yang ini dipindahkan ke sini supaya tinggal X1-nya doang. Gitu ya. Terus setelah ketemu X1 yang diperoleh, X1-nya digunakan untuk menghitung X2 pada baris kedua. Nah, pada baris kedua, kita kan sudah menemukan maksudnya di baris kedua kan ada X1, X2, X dan X3 juga. Tapi untuk kasusnya ini, X1-nya itu kita ambil dari yang sebelumnya. Nah, untuk X2-nya bakal kita cari. Nah, X3-nya itu masih kita beri anggapan sebagai anggapan awalnya itu 0, teman-teman. Nah, jadi langsung gampang aja. X2, rumusnya bla 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 bla. Nanti teman-teman bisa menemukan nilai X2-nya. Nah, setelah teman-teman menemukan nilai X1, X2, nilai tersebut kita gunakan untuk menghitung X3 baris ketiga gitu. Nah, jadi kalau awalnya tadi persamaan satu persamaan dua atau baris dua ada berhubungan dengan terkaan awal, tapi si X1 dan tapi si X3 itu nggak ada lagi hubungan dengan si tebakan awal. Karena X3 akan berhubungan dengan X1 dan X2 yang sebelumnya telah kita tebak gitu loh. Jadi kayak kerjanya tuh apa ya? Kan dari sini ini berhubungan sama terus ini berhubungan sama ini, terus ini tinggal berhubungan sama yang sebelum-sebelumnya gitu loh. Hubungannya jadi yang terdekat, dua yang terdekat lah kurang lebih gitu. Nah, setelah teman-teman menemukan nilai X1, X2, X3, lanjutkan dengan iterasi kedua. Di mana iterasi kedua, itu stepnya sama. Anggap X1, X2, X3 yang telah teman-teman temukan, itu sebagai tebakan awal. Terus masuk rumusnya, nah itu teman-teman lanjutkan. Nah, sampai kapan sih kita lanjutin? Nah, sampai teman-teman tentunya persen error yang teman-teman temukan, itu kurang dari persen error toleransi gitu loh. Nah, jadi setelah teman-teman melanjutkan iterasi kedua, teman-teman udah bisa mencari persen error.
Nah, ketika teman-teman udah melanjutkan ataupun menemukan persen error, kan kelihatan tuh masih lebih besar atau udah lebih kecil nih dari toleransi. Kalau masih lebih besar dari toleransi, lanjutkan iterasi hingga persen error kecil dari toleransi. Nah, kurang lebih begitu teman-teman. Terus, oke, ini untuk metode, nah untuk metode, judulnya apa tadi ya? Nah, untuk metode simultan linear regression, apakah ada pertanyaan teman-teman? Dari ketiga metode yang udah aku jelasin. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman untuk iterasinya, kan nanti kita nggak bisa menggunakan ini ya, menggunakan Excel. Kemungkinan kita akan menggunakan spreadsheet yang ada di kalkulator ataupun yang ada di solver. Nah, aku jujur baru paham tadi siang sih caranya gimana. Mungkin nanti teman-teman kalau mau juga, emang kalau emang banyak yang belum tahu juga, nanti aku coba bakal buatin video untuk tutor gimana nggunain spreadsheet untuk yang iterasi-iterasinya gitu loh. Nanti teman-teman chat aja gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut ke materi yang terakhir, yaitu golden section. Sesuai dengan namanya, golden, luar biasa. Golden section digunakan untuk mencari nilai minimum ataupun maksimum suatu fungsi dalam interval. Nah, jadi sebenarnya untuk golden section, ketika kita ciri-ciri kapan kita harus menggunakan golden section, itu biasanya di soal akan berhubungan dengan kata-kata maksimum atau minimum gitu loh. Mungkin biaya terendah ataupun eh, harga jual termahal yang bisa kita keluarkan gitu loh. Nanti berhubungan sama minimum atau maksimum. Oh, ini berarti eksekusi pakai golden section gitu. Nah, biasanya, bukan biasanya sih, pasti kalau di golden section itu akan ada batasnya. Dan itu biasanya diberitahu, diinfokan. Karena kalau kita harus menerka seperti B-section tadi, itu sangat sulit, teman-teman. Bisa hasilnya bisa menerawang jauh. Nah, kurang lebih rumus-rumus yang sering digunakan pada golden section. Yang pertama, golden ratio. Ini udah rumus umum, rumus rumus paten lah, teman-teman. Kalau bisa dibilang, itu akar 5 dikurang 1/2 sama dengan 0,61803, bla bla bla. Nah, terus untuk D-nya itu tinggal dari rasio tadi dikali dengan XU. XU itu batas atas atau batas yang paling gede dikurangi batas yang bawah, batas yang paling kecil. Nah, itu ketemu nanti nilai D. Nah, kemudian kan teman-teman batas ini hanya sebagai batas. Tapi untuk bisa memperkecil areanya, teman-teman menggunakan X1 dan X2. Nah, sebenarnya aku kemarin mencari ataupun apa ya, melakukan survei beberapa website, bahkan juga di YouTube. Kayak aku menemukan beberapa cara untuk menemukan X1 dan X2 yang berbeda gitu loh. Nah, tapi di sini yang mungkin yang apa ya, yang termudah dan mungkin yang tersimpel, biasa teman menggunakan rumus ini, di mana X1 itu tinggal batas atas dikurangi D. D ini di mana tadi rasio dikali dengan delta X-nya, kurang lebih. Terus untuk X2 tinggal batas bawahnya ditambah sama dengan sama di D-nya, D-nya yang ini. Nah, kemarin sebenarnya ada beberapa kebingungan lah antara mencari persen errornya gimana gitu. Tapi kemarin kebetulan aku chat sama Rapip juga. Nah, Rapip katanya kalau dari, kan kalau dari PPT bapaknya nggak ada ya yang menyatakan rumus untuk persen errornya. Tapi ternyata di Prakom minggu ketujuh itu ada rumus yang menyatakan untuk mencari persen errornya. Jadi kurang lebih rumus ini aku ambil dari situ. Kalau di YouTube beda lagi teman-teman. Di website beda lagi rumusnya. Nah, tapi sebenarnya rumusnya ini itu nggak terlalu apa ya, nggak sepenting itu. Kemarin aku tanya sama ini ya, sama Kating, jarang yang soalnya yang menyatakan harus mencari persen error. Teman-teman tinggal melihat nilai X1 kan, kalau kalau mau mencari nilai optimumnya tinggal cari aja X1 sama X2-nya. Kalau emang udah dekat, ini X1, ini X2, udah dempet banget, berarti itu udah bisa kita nyatakan penyelesaiannya, teman-teman.
tanpa harus mencari persen error. Tapi kalau emang diminta harus menemukan persen error, ibaratnya iterasi kita bekerja berdasarkan persen error yang diminta. Ya mau nggak mau kita harus memperhatikan hal ini. Nah, penasaran dengan alurnya? Let's go. Nah, jadi untuk algoritma pengerjaan kurang lebih seperti ini, teman. Kita misalkan maksimasi suatu fungsi. Jadi kan tadi kalau golden section ada maksimasi dan ada minimasi. Nah, maksimasi dan minimasi ini pengaruhnya di mana? Pengaruhnya kepada bagian yang akan kita hilangkan ataupun bagian yang akan kita eliminasi, kurang lebihnya. Nah, karena di sini kita misalkan maksimasi. Nah, berarti kerja kita ke depannya otomatis berhubungan dengan maksimasi ataupun nilai maksimal gitu ya, teman-teman. Yang pertama, tentukan dulu areanya, bro. Di mana titik XL dan XU supaya bisa menentukan nilai D. Nah, kita harus menentukan XL-nya di mana, XU-nya di mana. Setelah kita temukan, panjang XL ke XU itu kita nyatakan sebagai D. Nah, setelah itu, next tahapnya adalah tentukan X1 dan X2 menggunakan rumus yang tersedia. Nah, rumusnya apa? Rumusnya yang tadi ini. Kan X1 itu XU dikurang D. Nah, di sini X1 itu kan XU dikurang D. Sini, kurang lebihnya. Terus untuk X2-nya dapat dari XL tambah D. Yang ini. Nah, setelah ketemu titik X1 dan X2, step selanjutnya adalah kita harus menghitung nilai fungsi tersebut. Dalam artian kan yang kita ketahui tadi nilai X. Tapi untuk menemukan kan fungsi, itu biasanya kan bentuknya gini, kok nggak gini. Atau ke bawah, bla bla bla. Nah, tapi nilainya itu akan berhubungan dengan sumbu Y gitu. Sementara sumbu Y ini akan dinyatakan dalam fungsi X gitu loh. Nah, jadi langsung aja, udah ketemu X1, teman-teman langsung menentukan titiknya di mana dengan memasukkan X1 tersebut ke fungsi yang tersedia. Jadi dimasukin fungsi, ternyata y satunya di sini nih. Anggap aja contohnya 3 ya, positif 3. Terus X2-nya ketemu di sini nih, positif 5. Nah, tadi kan yang diminta adalah maksimasi. Otomatis kalau maksimasi, nilai optimum, nilai ya maksimum, nilai maksimum. Kalau nilai maksimum pastinya kan naik terus nih. Naik terus, bla bla bla. Nah, yang ini itu udah bisa kita eliminasi, teman-teman. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa memperkecil. Karena kan golden section targetnya emang kita menyelesaikan solusi, menemukan solusi dengan memperkecil area secara terus-menerus, tapi dengan aturan tertentu. Nah, jadi udah ketemu titik dua begini, karena kita diminta tadi maksimasi eliminasi, maka kita bisa mengeliminasi daerah minimum. Sedangkan kalau misal untuk diminta itu minimasi, maka yang harus kita eliminasi justru yang ini, teman-teman, lawannya gitu. Nah, kalau di Excel sebenarnya kerjanya enak, teman-teman. Kita bisa menggunakan fungsi bukan fungsi sih, kita bisa menyatakan dengan if. Jadi kita buat bla 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 nanti secara otomatis. Nah, tapi ini karena maksimasi langsung aja kita lanjut. Jadi ini yang dieliminasi, sisa X1, X2, XU. Nah, ini kan areanya tinggal yang ini. Sekarang si X1 itu bisa kita nyatakan sebagai XL. Gitu, teman-teman. Maka X1 akan jadi XL dan XU-nya tetap. Jadi area kita tinggal yang ini. Terus iterasi dilanjutkan hingga persen error kecil dari toleransi atau X1 sama dengan X2. Nah, tadi kan yang aku mention di awal kan ada rumus persen error. Nah, ini hubungannya sama seberapa banyak kita harus melakukan iterasi. Lagi-lagi persen error itu berhubungan sama iterasi, teman-teman, jumlah iterasinya kita. Nah, jadi setelah ketemu begini, bla 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 bla. Nah, teman-teman kan udah ibaratnya udah balik nih ke awal. Kita udah punya suatu area, kita udah punya XL, kita udah punya XU-nya. Tinggal kita menentukan X1, X2. Nah, X1, X2 ini sebenarnya looping, teman. Sistemnya repeat gitu loh. Berulang. Jadi tinggal masuk ke rumusnya tadi, di mana untuk menentukan X1 ini rumusnya, X2 ini rumusnya, dan ketemulah hasilnya X1 di sini, X2 di sini. Sorry, di sini X1, di sini X2. Nah, udah ketemu X1, X2 aksennya, kita lanjut lagi kayak tadi. Temukan titik FY-nya.
sorry, temukan titik eh ya titik Y-nya, ibaratnya titik fungsi X-nya di mana. Nah, setelah kita temukan, ternyata X1 lebih gede nih dibanding yang fungsi dari X2. Otomatis yang ini tuh bisa kita eliminasi, teman-teman. Nah, ketika kita ini eliminasi, otomatis ini kan X2 tadi awalnya. Si X2 ini bakal menjadi XU dan si XL bakal tetap jadi XL gitu loh. Udah ketemu, berarti nanti dieliminasi, tinggal areanya yang ini. Nah, tinggal teman-teman masuk lagi, repeat lagi caranya. Udah ketemu batasnya, cari X1, X2-nya, terus temukan lagi nilai Y-nya, terus perhatikan mana yang lebih besar, terus eliminasi, terus ulang lagi. Jadi kurang lebih gitu, teman-teman, loopingnya. Sampai teman-teman bisa menemukan kurang lebih hasilnya seperti ini sih. Dan nanti mungkin kalau benar-benar dilakukan, itu sampai benar-benar rapat gitu, teman-teman. Itu iterasinya udah, jumlahnya udah banyak banget itu sih, kurang lebih. Nah, mungkin kurang lebih untuk materi metode numerik sudah disampaikan, sudah dirangkum juga. Tapi untuk sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, apakah ada yang mau ditanyain teman-teman dari apa yang udah aku jelasin? Adakah, guys? Mungkin ditunggu sampai 2100 kali ya, 3 menitan. Hmm, Kalau yang mau boleh. nanya lewat chat, boleh banget. Ya, tapi mungkin sebenarnya teman-teman pasti ya sekarang nih rada bingung, rada gimana sih. Ya mungkin nanti kalau emang mau bertanya lebih jelasnya pembahasan soal, tapi kemungkinan pembahasan soal nggak bisa terbahas keseluruhan ya. Bah, kayak nanti kita open ini aja. Kalau ada yang mau tanya di luar dari Meet, boleh banget. Tanyain, mungkin kita bahas tugas dulu. Kan tugas Metum tuh ada 4 ya teman-teman. Nah, kita mungkin bahas dari tugas pertama dulu. Kan tugas pertama tuh ada yang NIM genap sama NIM ganjil. Kita ke NIM ganjil. Oke, ini tugas satu ganjil kayak yang udah di-share sama Jevan sebelumnya. Oh ya, mungkin sebelumnya soalnya dulu kali ya. Nah, soalnya itu, oh ini yang, oh ini yang beda kelas, sorry sorry. Salah. Jadi soalnya itu buat yang Magnum A, dia
selesaikan metode Newton menggunakan metode diferensial forward, all forward buat yang nim ganjil. Terus habis itu metode Newton pakai diferensial sentral buat yang nim genap. Nah, toleransi errornya tuh maksimal 1% dengan tebakan awalnya bebas epsilonnya berapa. Terus kalau yang Magnum A dia fx-nya x kuadrat sama dengan x kuadrat min 9 sama dengan 0. Sedangkan kalau yang Magnum B dia x kuadrat min 4 sama dengan 0. Mungkin kita ke yang Magnum B dulu. Magnum B dengan nim ganjil. Jadi x kuadrat min 4 sama dengan 0. Terus habis itu dia makainya diferensial forward. Tuh. Oke, ini yang udah di-share juga ya teman-teman di grup. Nah, nanti aku share juga yang buat lengkapnya. Jadi kayak yang Magnum A, terus habis itu NIM ganjil, Magnum B, NIM genap, NIM ganjil gitu. Oke. Suaraku ini aman kan ya teman-teman? Ini mic-nya jelek. Aman yang ini, Bah, Jadi nggak kan, putus-putus. oke. Terus kan ini persamaannya, ini ditulis dulu persamaannya, X kuadrat min 4 sama dengan 0. Terus habis itu ini epsilonnya 0,01 karena tadi oh tadi nggak ditentuin, tapi biasanya epsilon itu 0,01. Jadi di sini kita pakai 0,01 dengan tebakan awal. Tadi kan tebakan awalnya bebas. Nah, di sini kita pakai tebakan awal 20. Toleransi errornya maksimal 1%. Nah, di sini kita pakai rumus-rumus yang digunakan, Newton-Raphson, yang udah dijelasin tadi, dengan diferensianya forward. Nah, forward kan X plus H ini, min X, min Fx per H. Nah, ini juga bisa H atau mungkin beberapa tuh epsilon. Kayak tadi kan aku pakai epsilon ya. Di sini makanya H. Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita tentuin dulu eh Fx nolnya. Kan kita tadi pakai X nolnya tuh 20. Nah, jadi Fx nolnya tuh F20. F20-nya dapat nih segini. 36. Terus habis itu tentuin F turunannya dari F20. Jadi dy dx dx sama dengan 20, maka metode forward. Nah, metode forward kan tadi pakainya plus ya. Di x0 plus h dulu. Tadi kan menentukan epsilonnya 0,01. Nah, jadi x0 plus epsilon atau x0 plus h-nya itu adalah 20,01. Terus kita cari fx-nya di x0 plus h. Nah, didapat juga segini. Ini berarti tinggal dimasukin di X kuadrat min 4 dengan X-nya tuh 20,01. Jadi 20,01 kuadrat dikurang 4. Nah, ini hasilnya. Nah, ini terus habis itu masukin ke rumus forward. Rumus forward kan ini ya. X0 plus H dikurang Fx per H. Terus didapat si turunannya tuh 40,01. Ini tinggal dimasukin ke sini kan. Dapat turunannya. Terus habis itu kita tentuin X1 dengan cara Newton-Raphson. Newton-Raphson kan tadi berarti X0. Kan tadi tebakan awal kita 20 ya. X0 dikurang Fx0 per per turunan dari X0. Jadi kan ini ya. Jadi X0 dikurang Fx0 per turunan dari X0. Tadi kan kita dapat kita nentuin X0-nya 20, jadi 20 min F20 per turunan dari F20. Didapat X new-nya atau X1 itu adalah 10,1 sekian. Terus kita cari absolute relative approximate error-nya berapa. Nah, approximate error kan tadi X new min X old per X new ya. Nah, ini X new-nya ini habis itu dikurang X old. X old-nya ada di 20 ya. Si X nolnya, X awalnya 20 dibagi sama X new-nya ini 10,1 bla 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 sekian. Nah, jadilah dapatnya 97. Ini kan masih tinggi banget ya. Maka dari itu kita lakukan iterasi-iterasi terus di sini. Nah, kan kalau pakai Excel tuh enak ya teman-teman. Kayak kita tinggal nge-samain rumusnya sampai bawah. Sampai didapat the approximate error-nya tuh kurang dari 1%. Nah, di sini dapat dia approximate error-nya udah 0,35% ini kurang dari 1 ya. Berarti didapat
si X-nya itu adalah 2,003 gitu. Atau karena kita lanjutin terus sampai ada approximate errornya 0, berarti kita dapatnya si X-nya adalah 2 gitu. Nah, tapi kalau nanti tes, karena ini kan tes kita nggak pakai Excel ya, kayak yang udah aku kasih tahu sebelumnya. Jadi mungkin bisa boleh banget kayak cuma 3 atau 4 kali iterasi, kayak sampai di sini doang nih 4 kali iterasi kan ini approximate error masih lumayan gede ya. Nah, tapi karena eh, udah 3 sampai 4 kali iterasi itu udah nggak apa-apa. Kalau kata Pak Kompi yang kemarin sih. Jadi kayak seperti ini. Ini adalah salah satu cara tugas kita dan aplikasian dari si root finding dan Newton Raphson dengan diferensiasi forward. Begitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Sebelum ke yang Magnum B metode genap. Magnum B yang NIM genap. Jadi pakai metode apa? Sentral. Ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin 1 menit nih sampai 21 lebih 10. Eh, Oke, mungkin kita lanjut dulu ke metode sentral ya. Oke. Wait. Chef. Nah, wait. Nah, ini aku ya metode sentral mungkin kita bikin bareng-bareng ya teman. Kalau metode sentral itu kan dia berarti si X0 plus H dikurang X0 min H gitu kan. 2H. Nah, di sini aku makanya X0-nya tuh 50. Kayak jauh banget sebenarnya. Terus habis itu epsilonnya masih sama 0,01. Nah, terus di sini kita tentuin dulu fx0-nya. Sini fx0-nya segini. Terus habis itu kita nentuin turunannya. Nah, karena kita di sini mau pakai metode sentral, maka di sini selain X0H, kita juga nentuin si X0 min H. Si X0 min H-nya adalah sini ya. X0 min H. X0 min H berarti, berarti 50 min H-nya 0,01. Sini. Terus ini kayak kalau pakai Excel kan enak kayak tinggal begini, segini, isinya 49,99. Terus habis itu F ininya berarti F, wait, F ininya, F X0 min H-nya berarti adalah ini. Udah, ini udah benar ya berarti. Oke. Terus habis itu ini X0 plus H-nya. Oke, udah benar. Terus habis itu yang di sini kita ganti pakai
eh, 49,99. Terus biasanya kita ganti. Oh ini 2H ya. Berarti 2 kali. 2 kali si H ya. Kalau kita pakai metode sentral. Jadi kayak 2 kali. Nah, di sini ini dikurangnya sama yang sini. Terus habis itu dibagi 2 kali si H-nya. Gitu ya, maka yang bisa dihapus. Oke, nah aku nih si turunannya kita udah ketemu, turunannya 100. Pas banget 100 ini. Ya, ini kayak kalau dihitung juga tetap 100,00. Jadi pas banget 100. Terus kita tentuin X-new-nya. Nah, X-new-nya tuh berarti turunan dari ini, terus ini kan. Karena X-new-nya dari F50. Oke, benar. Terus habis itu di sini si X new-nya 25,04 dikurang sama 50 dibagi 25,0. Kan masih tinggi banget. Kita iterasi nih di sini. Nah, kita iterasi dari 50. Wow, 50. Nah, diiterasi sama algoritmanya. Kita tentuin dulu X-nya. Kan tadi kita yang kedua, ini adalah X new-nya yang pertama. Terus habis itu nanti cari dulu fx out-nya, terus habis itu h plus x out, terus ini berarti h plus x out, terus nanti cari juga h min x out, terus fx f h min fx out min h, terus habis itu nanti cari turunannya, baru x new, terus approximate error, sampai nanti ketemu si approximate errornya kurang dari 1%. Nah, di sini kan kalau ada 1% ada di sini nih. Kurang dari 1% ada di sini. Tapi kalau kita terusin lagi nih, berarti sama dengan 2. Ini kalau dikeluarin sampai 0,00000 masih tetap 2. Jadi ini kayak kita dapatnya X-nya adalah 2 gitu. Nah, kalau buat tugas yang, ini buat tugas yang Magnum B. Nah, kalau yang tengah, nanti dia tuh sama sebenarnya. Wait, aku start share dulu. Sama cuman si, apa namanya, persamaannya itu nanti ada X kuadrat min 9 sama dengan 0. Tinggal diganti X kuadrat min 9 sama dengan 0. Tapi pakai metode forward sama backwardnya, algoritmanya sama semua, cuma diganti persamaannya aja. Oke, yang ini nih. Kan ini pakai X kuadrat dan nolnya pakai yang forward ya. Ini pakai yang forward. Ini. Kata buat gini, terus habis itu nanti cari juga, cari turunannya, bisa cari turunannya, cari F new, X new, habis cari X new nanti approximate error, baru nanti diterusin sampai approximate errornya kurang dari 1%. Nah, di sini kurang dari 1% itu udah 3. Ini buat yang ganjil gitu. Terus nanti buat yang genapnya, berarti nanti dia pakai metode sentral dengan X kuadrat min 9. Sama aja kayak yang tadi udah aku sampaikan algoritmanya sama semua. Cari, kalau pakai sentral berarti cari dulu X0 plus H, terus cari juga X0 min H, terus nanti Fx0 plus H, habis itu Fx0 min H, terus baru nanti cari turunan, terus X new, approximate error, gitu terus sampai si approximate errornya nih kurang dari 1%. Nah, itu dia X yang kita ambil gitu. X-nya diambil di X-nya ya, teman-teman. X-nya kita ambil. Ada yang mau ditanyain dulu? Tugas 1. Nanti bakal aku share juga yang punya aku ya. Belum aku share soal. Ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Kalau enggak, mungkin bisa dilanjutin ke tugas 3 sama Ziva. Oke, teman-teman. Mungkin di-start dulu ya kali 1 menit nyiapin. Sengaja teman-teman loncat dari tugas 1 ke tugas 3 supaya eh,
kebagi lagi gitu supaya bisa dijelasin yang bagian Gauss-Gauss. Oke, kita share dulu. Kita share Excel. Oke, apakah aman teman-teman? Oke, mungkin aman ya anggapannya. Jadi tugas 3, carilah penyelesaian persamaan linear simultan menggunakan eliminasi Gauss, lalu bandingkan dengan metode Gauss-Seidel menggunakan tebakan awal yang tadi X sama dengan 0,00. Nah, di sini kan diminta sebenarnya eliminasi Gauss dan juga Gauss-Seidel, di mana kalau ini terbagi menjadi eliminasi dan juga iterasi. Nah, tapi di sini aku ngelanjutin dengan metode Gauss-Jordan, supaya di sini mungkin teman-teman bisa ngelihat langsung gimana perbedaan dari ketiga cara ini gitu. Oke, mungkin langsung target pertama, langkah pertama yang harus kita mengerti adalah mentransformasi atau mengubah bentuk dari suatu persamaan itu menjadi bentuk matriksnya. Nah, ini kurang lebih bentuk matriksnya akan seperti ini. Persamaan-persamaan yang ada, ini bla 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 bla. Terus relatif absolute approximate errornya itu maksimal adalah 1%. Otomatis nanti kita harus menemukannya kurang dari 1% supaya solusi yang telah kita temukan itu benar. Nah, yang pertama kita menggunakan metode eliminasi Gauss. Nah, tadi kan eliminasi Gauss terdiri dari dua langkah ataupun dua proses utama. Yang pertama forward elimination yang menjadikan nol dan segitiga atas, kemudian back substitution untuk mencari nilai dari setiap x-nya. Nah, yang pertama masuk aja langsung. Eh, Langkah pertama, lakukan normalisasi untuk persamaan satu dengan membagi terhadap A11. Nah, jadi ini itu kita bagi dengan eh, 12. Nah, ini kan rumusnya yang ini dibagi dengan 12. Supaya apa? Supaya di sini muncul angka satu. Nah, tapi ketika kita menyelesaikan persamaan yang ini, sorry, ketika kita menyelesaikan koefisien yang ini, itu nggak serta-merta hanya koefisien ini doang yang berubah. Tapi satu baris ini sampai ke hasilnya itu semuanya harus berubah mengikuti dengan formula yang dari si ini tadi, ini si satu tadi. Nah, otomatis kan ini bakal berubah menjadi formulanya seperti ini juga, teman-teman. Seperti itu. Terus yang ini formulanya juga bakal seperti ini. Oke, udah ini ketemu satu. Nah, tugas kita sekarang kan ini baru satu nih. Sementara target kita harus nol di sini, di sini, di sini nol. Nah, langkah selanjutnya adalah eliminasi X1 pada persamaan eh, 1 dan 2. Sorry, ini bukan satu dan 2, tapi ini sorry ini harusnya pada persamaan 2 dan 3. 2 dan 3. Oke. Eliminasi X1 pada persamaan 2 dan 3 dengan melakukan pengurangan terhadap persamaan satu. Nah, jadi hasil dari ini adalah hasil dari si biru dikurangi dengan si merah. Nah, untuk mewujudkan angka nol. Nah, sama tadi ketika ini udah nol, otomatis di sini juga harus melakukan hal yang sama. Nah, ini harus dikurangi juga. Nah, ini dikurangi ini, terus ini dikurangi sama yang ini juga atasnya. Jadi kan ini tadi udah kita ubah ke nol, tapi ini semua harus berubah sesuai dengan formula yang ada. Sampai ke hasilnya juga berubah. Nah, nah ini langkahnya bisa kita lakukan secara bersamaan, teman-teman, untuk mengeliminasi nol nol ini. Karena apa? Karena kita akan mengurangi persamaan tersebut dengan persamaan pertama tadi, atau baris pertama tadi. Jadi nggak ada korelasinya ketika kita mengerjakan ini dulu atau ini dulu. Itu akan wasting time, teman-teman. Mending kita kerjain secara barengan. Nah, jadi untuk menemukan A31-nya, itu yang dinyatakan sebagai nol, rumusnya adalah kita tinggal mengalihkan, ataupun mengurangkan, sorry, mengurangkan si A31 tadi dengan 4 dikali C21. Otomatis kan tadi ini angka awalnya 4 nih. 4.
ketika dikurangi dengan 4 dikali satu kan dia hasilnya akan nol gitu. Nah, jadi teman-teman, misalnya nih, kita mau ngosongin 3, tapi aku mau hubungkan dengan yang baris pertama tadi. Nah, teman-teman tentukan dulu mau mengurangkan dengan baris mana, baru formulanya teman-teman tentukan. Nggak selalu formulanya seperti yang ini tadi. Kalau ini kan tadi tinggal langsung dikurangin, tanpa ada embel-embel ataupun koefisien di depannya. Sementara kalau si ini tadi, kita harus menambah 4 dikali gitu loh. Nah, makanya teman-teman harus bisa menyesuaikan. Nah, ketika ini sudah nol, nah tugas kita selanjutnya adalah yang seperti aku bilang tadi. Sebenarnya kita bisa lanjut langsung membuat ini nol, si A32-nya. Tapi akan lebih mudah jika kita mensatukan dulu, menormalisasinya dulu. Kan tinggal yang ini, tinggal ini dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, coba ya. Nah kan, D28 dibagi dengan dirinya sendiri. Muncullah satu. Nah, kalau di sini satu, di sini juga sebenarnya ngikutin rumus dari ini. Tapi kenapa ini nggak berubah? Karena dia udah kita hubungkan dengan si baris pertama tadi, itu teman-teman. Karena dia cuma membagi dengan, sorry, karena dia membagi dengan bilangannya sendiri. Kan kalau di sini anggapannya nol dibagi nol ya tetap aja satu gitu. Nah, terus ini eh lanjut, sorry, udah ketemu formulanya. Ini ujungnya jadi satu. Nah, terus setelah ini jadi satu, teman-teman harus membuat ini jadi nol. Langkahnya gimana? Jadi, kurang lebih kalau teman-teman ingin menjadikan dia angka satu, teman-teman membagi apa ya, koefisien tersebut dengan angka dari koefisien dia sendiri. Misalnya ini tadi kan kita bagi dengan ini sendiri. Nah, kalau mengurangi, teman-teman harus menghubungkan dengan baris lain. Kalau mau menjadikan nol, teman-teman harus menghubungkan dengan baris lain. Seperti contohnya ini, nol. Nah, ini kita hubungkan antara persamaan ketiga dengan persamaan kedua. Jadi caranya tinggal dikurangi, sorry, ini baris ketiga itu dikurangi dengan baris ketiga dikali dengan ini, dikali dengan baris kedua. Otomatis hasilnya nol. Nah, sebenarnya kan kalau dari sifat dari eliminasi Gauss, ini sudah sangat cukup, teman-teman. Karena sini sudah terbentuk segitiga atas, sementara dan di sini sudah terbentuk angka nol. Nah, jadi kita bisa langsung melanjutkan ke proses berikutnya, back substitution. Di mana dengan cara yang sama, seperti contoh yang aku kerjain di tadi, di PPT. Nah, teman-teman bisa menemukan X3 sama dengan 5, X2 sama dengan min 5, X1 sama dengan min 1. Nah, sebenarnya langkah ini sudah sangat cukup untuk eliminasi Gauss. Tapi aku melanjutkan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Di mana untuk eliminasi Gauss-Jordan sebenarnya ada dua langkah utama, forward elimination sama backward elimination. Karena setelah kita forward elimination, kita melanjutkan dengan menjadikan yang di atasnya tadi itu nol juga gitu. Nah, jadi kan kita bisa melanjutkan prosesnya dari langkah 4 eliminasi Gauss. Jadi langkah 5-nya langsung aja lakukan normalisasi. Kan tadi ini belum satu nih teman-teman. Kalau Gauss Jordan kan targetnya ini harus satu semua, terus ininya nol nih. Nah, ini sebenarnya caranya bisa teman-teman. Misalnya ini udah ketemu satu kan. Nah, teman-teman mau lanjut ke langkah ini dulu, mengenolkan ini dulu. Itu nggak apa-apa. Nah, tapi aku di sini biar terstruktur aja. Aku selesaikan dulu yang di sini semua. Ini jadi udah satu dulu. Baru nanti lanjut mengenolkan yang di atas. Jadi kurang lebih caranya kembali lakukan normalisasi terhadap persamaan 3. Jadi persamaan 3 ketemu untuk X3-nya sama dengan satu. Terus ini juga dibagi dengan eh, ini tadi angkanya. Terus udah ketemu X1, sorry udah ketemu X3 yang sama dengan satu. Ini kan kurang lebih untuk diagonal identitasnya udah kebentuk nih. Tinggal teman-teman mengenolkan yang di atasnya lagi. Nah, untuk mengenolkannya, teman-teman mengulangi langkah dari yang si X3-nya ini lagi. Jadi ini dulu yang dinolin, baru nanti si ini. Nah, jadi untuk ini, itu bisa sekali jalan, teman-teman. Eliminasi X3 pada persamaan 2 dan persamaan satu. Sengaja jadi persamaan 2 dulu, baru persamaan satu. Nah, persamaan 2 dan persamaan satu nanti kita, kan tadi kalau mengenolkan, itu akan berhubungan dengan pengurangan. Nah, pengurangannya terhadap siapa? Terhadap si yang sudah menjadi satu. Otomatis persamaan 3. Nah, setelah udah ketemu bla bla bla,
udah ketemu, ini udah hasilnya 0. Nah, tinggal PR kita yang terakhir nih. X2 pada persamaan satu harus kita jadiin 0. Nah, otomatis ini akan berhubungan juga sama baris kedua. Sorry, baris ketiga. Ya, oke. Sudah sampai sini, sudah sampai 0. Udah terbentuk nih identitas. Tinggal enaknya identitas, kita nggak perlu melakukan back substitution. Dalam artian kita nggak melakukan pengerjaan aljabar lagi. Kita langsung melihat, oh ini X1 sama dengan nilainya min 1, X2 sama dengan nilainya min 5, X3 sama dengan nilainya 5. Nah, timbul pertanyaan, loh ini kan beda metode, tapi tanpa adanya persentase error, kenapa hasilnya bisa sama, bulat gitu sama hasilnya? Nah, ini karena yang aku mention tadi di awal banget, antara eliminasi Gauss-Jordan dan juga eliminasi Gauss, itu sebenarnya sama-sama apa ya, tipenya sama, yaitu eliminasi. Tinggal caranya ataupun prosesnya yang berbeda. Dimana kalau Gauss, teman-teman harus melakukan forward, terus melanjutkan dengan back substitution. Kalau dia Gauss Jordan, lakukan forward, terus lakukan backward, sampai terbentuk identitas dan ketemu hasil akhirnya. Sebenarnya gitu ya teman-teman. Terus, karena di soal diminta bandingkan dengan eh, iterasi Gauss-Seidel, nah sebenarnya ini lupa aku sebutkan di PPT tadi, tapi ini merupakan contoh yang sangat penting. Mungkin kalau teman-teman lihat di PPT Bapak, ada membandingkan antara sebelum dilakukan reposisi dan setelah dilakukan reposisi, itu hasilnya berbeda. Kalau sebelum dilakukan reposisi itu reposisi itu perubahannya teman-teman. Jadi misalnya persamaan satu, kita ubah jadi urutannya persamaan dua, bla 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 bla, dengan aturan yang ini. Nah tujuannya itu untuk konvergensi teman-teman. Jadi kalau konvergensi itu akan membuat ataupun menyatakan hasil yang semakin mengerucut gitu loh. Tapi kalau teman-teman tidak mengikuti aturan konvergensi, itu hasilnya akan mencar gitu. Bahkan persentase errornya bakal gak kelihatan nih siklus, gak kelihatan nih grafiknya tuh gimana bentuknya, trennya tuh gimana, gak kelihatan. Makanya kalau mau menggunakan Gauss Seidel, langkah yang pertama yang harus teman-teman perhatikan yaitu cek konvergensinya. Kalau dia belum konvergensi, teman-teman bisa melakukan reposisi. Nah, reposisi ini dengan gimana? Yaitu apa ya? Ibaratnya mana nih contohnya? Nah, reposisi itu poin yang penting yang harus kita perhatikan ini, diagonalnya. Nah, diagonalnya ini harus lebih besar nilainya dibanding dengan X lainnya. Langsung aja contohnya nih. Kan ini tadi, bentar, sih, kita copy dulu. Nah, ini kan tadi persamaan satunya 12, terus ini kan 12. Yang kita perhatikan tuh ini teman-teman, diagonalnya sebenarnya dari persamaan. Nah, ini kan 12. 12 tuh sudah besar dari ini, koefisien ini, absolute koefisiennya ditambah sama koefisien lainnya, itu udah besar, udah aman belum gitu? Udah sesuai belum? Kan ini udah sesuai ya. 12 kan udah lebih besar dari eh apa ya? Ini ya absolut min 1 tambah 3 kan hasilnya 4, udah lebih besar. Terus cek lagi nih pada persamaan kedua, berarti A22-nya dicek. 7 kan A22-nya. Nah, 7 ini udah lebih besar belum dari A21 dan A23-nya? Nah, terus dicek 7, dicek lagi satu plus eh, mutlak dari min 3, hasilnya kan 4. Otomatis ini benar. 7 besar dari 4. Next, yang terakhir. Ini yaitu 9. 9 ini harus besar dari penjumlahan ke koefisien antara ini dan ini. Kan ini 4 ditambah absolut dari 4, negatif 4. Otomatis 9 besar dari 8. Nah, untuk syarat konvergensinya sudah terpenuhi nih, teman-teman. Otomatis metode Gauss-Seidel atau iterasi bisa kita lakukan. Nah, algoritmanya kita tinggal menentukan langsung nih, teman-teman. Ini adalah rumus paten yang akan kita gunakan di setiap iterasi. Jadi, X1 barunya yang nanti akan kita temukan, itu tinggal menggunakan rumus ini. Nah, ini tuh didapat dari mana? Tinggal kita mainin dari rumus ini aja sih, teman-teman.
Kan misalnya X1 nih. X1 kan dari persamaan satu. Nah, tinggal 8, terus ini pindah jadi plus X2, terus pindah jadi min X3, terus ini kan 12X1, tinggal dibagi 12. Kurang lebih persamaan yang ini tuh muncul dari apa ya, perubahan bentuk dari ini. Jadi ini akan berhubung X1, ini X2, ini X3. Nah, setelah ketemu rumus patennya, teman-teman tinggal masukin nilai awalnya tadi kan X1 sama dengan 0, X2 0, X3 0. Nah, lanjut ke trialnya, lanjut ke percobaan teman-teman. Nah, trial yang pertama tinggal masukin ke rumusnya tadi, ke rumus yang X1 baru. Di mana catatannya tadi, yang ini masih menggunakan 0, X2 dan X3-nya masih 0, teman-teman. Nah, setelah ketemu X1, tadi kan aku bilang, setelah ketemu X1, otomatis untuk mencari X2, itu menggunakan X1 dan juga X3 yang sebelumnya. Jadi kayak dua step sebelumnya, apa, dua nilai di atasnya gitu loh yang digunain. Kan ini yang digunain tuh nilai dari si X1 dan X3. Terus si X3 itu yang digunain nilai dari si X2 dan X1 yang udah ditemukan. Nah, udah ketemu nih, anggapannya ini sebagai X1, X2 yang baru. Nah, tapi persentase errornya masih tinggi nih, teman-teman. Ya, karena kan masih nilai awalnya tadi 0 ya. Kita masih melakukan iterasi pertama lah cobaannya. Nah, lanjut kita nih ke trial yang kedua. Nah, itu dengan X1-nya, ya anggapannya ini tadi itu sebagai tebakan awal. Tinggal masukin ke rumus. Berarti kalau X1 menggunakan X2 dan X3 sebelumnya, kalau X2 itu menggunakan X1 yang udah ditemukan pada trial kedua, dan menggunakan X3 sebelumnya. Nah, kalau X3 berarti tinggal menggunakan X2 dan X1 yang udah ditemukan pada trial dia gitu loh. Pada trial dia sendiri namanya. Nah, udah ketemu gini, prosesnya looping sih teman-teman, kayak berulang. Tinggal masukin aja, terus X1 lagi, tinggal gitu, menggunakan X2, X3 sebelumnya, X2, terus menggunakan X1 dan X3 sebelumnya. Kalau X3 itu menggunakan X2 dan X1 yang udah ditemukan pada trialnya sendiri. Nah, ketemu nih segala macam bla 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 sampai titik di mana kita melihat errornya. Errornya kan tadi diminta maksimal 1% ya kalau nggak salah. Nah, kan diminta 1%. Di sini masih lebih tinggi nih, masih di atas 1%. Kita lanjutkan trial kelima dan ditemukan ternyata udah kecil dari 1%. Otomatis sampai sini kita sudah benar, teman-teman. Karena sesuai dengan syarat yang ada di soal. Nah, otomatis kalau berdasarkan proses penyelesaian dari Gauss-Seidel, X1 yang kita temukan adalah ini, teman-teman. Pada trial kelima. Terus X2-nya, X2 dari trial kelima, X3 dari trial kelima. Nah, karena udah di bawah 1%. Tapi, kan ini berhubung kita menggunakan Excel, kita bisa melanjutkan sampai akhir, teman-teman. Sampai trial benar-benar 0%. Nah, ini contohnya aku lanjutin nih. Sampai trial ke 12. Sebenarnya ini nggak susah, tinggal kopas aja, teman-teman. Karena formulanya sama gitu loh. Jadi tinggal enak, tinggal kopas aja. Nah, ketemu sampai errornya 0,00%. Dan ternyata hasilnya adalah X1 sama min 1, X2 sama min 5, X3 sama 5. Nah, ini kesimpulan akhirnya. Gauss Seidel kan kalau berdasarkan iterasi, sesuai dengan presentasi yang eh, maksimal tadi kan, ini hasilnya ya teman-teman. Tapi, kalau ternyata kita lanjutin sampai akhir, hasilnya sama dengan eliminasi Gauss dan juga Gauss-Jordan. Nah, kurang lebih letak perbedaannya di situ aja sih teman-teman. Nah, tapi dari sini kita bisa mencari nilai relatif error Gauss-Seidel. Kan kalau yang tadi itu relatif pada iterasinya. Tapi kalau ini khusus relatif error Gauss-Seidel, tinggal kita masukin rumusnya. Nah, si Gauss-Seidel, nilainya X1 X Gauss-Seidel, terus dikurang nilai si eliminasi Gauss. Kan tadi diminta di soal dibandingin sama eliminasi Gauss kan. Terus dibagi dengan Gauss-Seidel. Dan ketemulah relatif errornya seperti ini, teman-teman. Kurang lebih seperti itu sih untuk soal kali ini. Ada pertanyaan, teman-teman?
Kayaknya nggak ada sih, Bah. Nih aku Oke, serahin ke Habibah lagi. oke, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin buat Tornado malam ini cukup sekian. Kita mungkin nextnya bakal bahas terkait soal-soal PS sebelumnya. Terus mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyain terkait tugas PR Magnum yang 4 itu, atau mungkin udah ngerjain UTS duluan, atau soal-soal lainnya Magnum yang mau ditanyain ke aku atau Zevan, bisa langsung ditanyain ke grup atau mungkin PC ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih teman-teman yang udah join Tutor Metnom. Dadah guys, thank you.